Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ini, Unsur Vlog, vlognya Unang Suryana. Nah, kali ini teman-teman saya mau melakukan perjalanan ke daerah Purwadadi ya. Dan ini saya rekam itu di lokasinya pom bensin Ranggawulung Subang, teman-teman. Kemungkinan ini perjalanan ke lokasi tujuan saya ini sekitar 30 sampai 40 menitan ya. Jadi kita nikmati saja perjalanannya. Dan juga ini sekalian saya mau mereview hasil rekaman dari kamera action GoPro Hero 4 yang silver, teman-teman. Nah, jadi beberapa waktu kemarin saya beli kamera GoPro ini ya, walaupun ini produknya produk lama, tapi banyak yang merekomendasikan bahwasanya untuk motovlog ini GoPro Hero 4 ini masih sangat layak di tahun 2024 ini, teman-teman. Karena memang ya namanya juga GoPro, tidak bisa diragukan lagi ya kualitasnya. Nah, ini saya rekam menggunakan 1080 25 fps kalau tidak salah ya. Jadi seperti inilah hasil perekamannya, agak shaky, namun kalau kita pasang di helm ini ya, saya pasang di helm ya, agak shaky-nya itu berkurang ya teman-teman, jadi nggak terlalu parah banget ya. Jika dibandingkan dengan kamera-kamera zaman sekarang yang sudah punya fitur ACE, tentunya ini tidak bisa dibandingkan ya. Kalau yang punya fitur ACE itu pasti sudah lebih stabil dari segi gambarnya juga, dan juga tentunya lebih bagus ya hasil perekamannya. Namun GoPro Hero 4 ini masih tetap juara kalau teman-teman ingin mengawali ngeplog pakai motor gitu kan, keliling-keliling kota. Ini masih cukup mumpuni, teman-teman. Dan mungkin saya sedikit sharing juga buat teman-teman yang baru pertama kali bikin channel YouTube dan mau berniat membangun channel YouTube-nya ya, dan pada akhirnya bisa dimonetisasi, dapat penghasilan. Saya pun sebetulnya belum pernah mencairkan penghasilan saya ya, karena saya ini akunnya baru termonetisasi ketika bulan Desember 2023, teman-teman. Jadi sampai April ini ya sekitaran 3 bulan, atau ya kemarin jalan 4 bulan ya, jalan 4 bulan, April ini ke 5 bulan. Namun sayangnya kemarin pas minggu pertama bulan April itu akun saya kena suspend, teman-teman. Jadi ditangguhkan monetisasinya, jadi nggak bisa lagi mendapatkan penghasilan. Nah, ini saya sangat menyesal dan sangat disayangkan sekali ya. Saya menghimbau kepada teman-teman yang baru mau bikin channel YouTube dan membangun channel YouTube-nya, jadi kalau bisa dan harus bisa ya, harus menggunakan konten-konten buatan sendiri ya, ataupun boleh menggunakan konten milik orang lain tapi dengan editing di sana sini ya, seperti dikasih narasi dan editor di beberapa bagiannya ya. Nah, kemarin kesalahan saya itu jadi upload video tentang poli ya, karena channel saya ini nggak terpaku pada satu tema video ya, terkadang mancing, terkadang jalan-jalan, terkadang memotoran, kadang juga ke olahraga ya. Nah, kemarin apesnya saya itu lagi semangatnya upload video tentang poli, dan ya saya ibaratnya nggak kreatif ya, download video poli dari channel lain, dari platform lain, kemudian saya upload di YouTube tanpa editing, teman-teman. Nah, jadi kedeteksi sama YouTube-nya itu bahwasanya saya itu menggunakan konten yang dipakai ulang ya, jadi tidak memenuhi persyaratan yang YouTube tentukan. Pada akhirnya di minggu pertama bulan April itu saya kena suspend, teman-teman. Dan saya pun
penghasilannya masih kecil ya, karena saya akui juga mengelola YouTube saya ini belum terlalu berfokus. Jadi baru coba-coba terus ya, walaupun sebetulnya akun yang saya miliki ini umurnya sudah lama teman-teman. Jadi saya sudah iseng-iseng konten itu sejak tahun 2018, sejak masih kuliah dulu ya. Saya lupa bulannya bulan apa, tapi sekitaran awal 2018-an. Dan saya sudah mulai mengisi video-video yang ya tentunya tidak berfaedah ya, cuman iseng-iseng saja. Dan alhamdulillah beberapa videonya itu banyak penonton dan menyumbang untuk syarat monetisasi dari jam tayang 4000 jam teman-teman. Nah, untuk subscriber memang agak susah dapat ya. Dulu belum ada shot seperti sekarang pas 2018. Saya baru intens lagi ngonten itu waktu akhir 2022 teman-teman. Di bulan Novemberan saya mulai bikin shot, upload shot, kemudian bikin video-video lagi, saya upload lagi. Walaupun memang kalau video ini jarang banget yang bisa banyak penontonnya teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau mau bikin YouTube itu kalau bisa yang temen sukai bener-bener, yang emang punya keunikan tersendiri, dan kemungkinan banyak orang yang butuh dan suka video tersebut ya. Kalau bisa sih ya ngikutin tren ya, kayak challenge kayak gitu, lucu-lucuan. Namun kalau saya belum bisa ikutin tren kayak gitu ya. Jadi saya ini terlalu idealismenya ya, yang saya pengen aja gitu bikin videonya, nggak terlalu mengikuti tren. Jadi makanya video saya itu kebanyakan pada sepi ya. Kalau misalkan bukan tutorial motor atau video-video mancing di kolam ikan, itu biasanya jarang sekali yang nonton teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanannya teman-teman. Ini kita masih berada di daerah Kota Subang ya. Ini saya mengendarai Beat Karbu. Sudah saya review beberapa waktu ke belakang motor ini ya. Ini motor andalan yang sudah menemani saya sejak lama. Sudah menemani saya waktu sekolah, kuliah, kemudian juga waktu kerja, ngalamin perjalanan ke Pemalang waktu itu. Yang paling jauh sih saya cuman baru sampai Pemalang ya. Dan ke baratnya itu ke daerah Ujung Genteng, Sukabumi ya, dan juga Jasinga. Nanti mungkin kita review lagi ya buat teman-teman, karena saya juga setelah kena suspend yang channel Unsur Vlog ini, saya bikin lagi channel namanya Joe Moto Vlog ya. Jadi khusus motor kayaknya. Jadi nanti saya akan mereview motor yang saya miliki dan juga motor teman-teman saya yang ada di bengkelnya Bos J ya. Nanti kita akan lihat keunikan dan kelebihannya ya. Nah, juga motor saya ini nih, Beat Karbu tahun 2011 ini sudah ada beberapa part yang dirubah ya. Jadi nggak orinya lagi, terutama di bagian kirian CVT ya. Saya sudah menurunkan berat roller bawaannya, jadi nggak sesuai lagi dengan bawaannya beratnya, jadi sedikit agak lebih responsif. Dan juga PCVT-nya tentunya saya ganti ya. Jadi ini agak lebih enak jambakan bawahnya, namun konsekuensinya dengan settingan kirian seperti itu, top speednya jadi agak berkurang teman-teman. Namun enaknya di motor karbu itu, jadi kita bisa push to limit. Jadi kita bisa dengan gampang nyeting karbunya untuk menyesuaikan tenaga yang diminta oleh roller dan PCVT-nya teman-teman. Beda dengan yang injeksi, biasanya kalau terlalu keras PCVT-nya malahan si mesinnya itu kecekek ya.
jadi seakan bensinnya itu kurang menyuplai ke mesinnya. Nah, mungkin ini kelebihan dari Bitcarbo ya. Nah, kembali lagi kita ke kamera GoPro nya ini teman-teman. Kita bisa lihat ini kecepatan segini sudah mulai agak keguncang-guncang, walaupun ya masih dalam batas ambang wajar untuk saya pribadi sih. Nah, mungkin nanti teman-teman barangkali ada yang minat, silahkan cari-cari kamera GoPro Hero 4 Silver ini. Kalau di marketplace itu banyak yang jual itu harganya 1,4, itu yang mulus dan komplit ya. Tinggal pakai, jadi tinggal pasang saja di motor atau di helm. Namun ini kemarin saya belinya itu di marketplace Facebook ya, jadi biasanya lebih murah harganya, namun kita juga harus hati-hati banget ketika beli di marketplace Facebook, karena nggak ada jaminan uang kembali ketika barangnya itu bermasalah ketika kita sudah beli teman-teman. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, benar-benar ngecek barangnya ketika COD. Jadi ketika kita sudah deal dengan penjual, kita nggak akan ada penyesalan teman-teman. Dan alhamdulillah saya juga ini dapat kamera yang masih bagus, mulus, dengan harga yang cukup murah. Kemarin saya dapat di harga 850.000 teman-teman. Malahan saya beli dua tuh waktu kemarin itu. Jadi yang satu harga 850 dan yang satu harganya 1.100.000. Namun sayangnya malah lebih bagus kondisinya yang 850.000 teman-teman. Nah, itulah biasanya kalau di Facebook itu kadang ada yang suka jual butuh, jual cepet ya. Nah, jadi kita bisa beruntung dapat barang yang bagus kalau kondisinya seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang awam ya, mohon maaf ini sebutannya awam, barangkali belum bisa menentukan barangnya ini bagus atau enggak, lebih baik beli baru atau belinya di marketplace kesayangan teman-teman ya. Kalau beli baru mungkin udah nggak ada ya kalau GoPro Hero 4. Kalau beli baru itu ya GoPro yang seri teranyar saat ini ya, silahkan, itu pasti akan lebih terjamin tentunya ya. Kalau di marketplace seperti yang oranye, hijau atau biru itu kan ada garansinya ya. Ketika kita pakai 2 atau 3 hari terasa ada masalah, kita bisa kembalikan teman-teman. Nah, jadi saya bisa lebih merekomendasikan kalau minat pengen beli GoPro Hero 4 ini, saya rekomendasikan teman-teman belinya di marketplace ya. Namun tetap hati-hati juga, jangan sampai ketika barangnya sampai jangan dulu kita klik terima barang ya. Jadi kalau udah diklik terima barang ya otomatis kita nggak dapat garansi kerusakannya dong. Nah, nanti jadi ketika kita sudah yakin barangnya bagus, barangnya oke, baru kita klik terima barang teman-teman. Nah, kita ini sebentar lagi menuju kampung halamannya Pak Deddy Mulyadi ya, di Lembur Pakuan. Tapi kita hanya lewat saja ya, nggak akan masuk ke Lembur Pakuan. Ini perjalanan masih jauh teman-teman ternyata ya. Di sini cukup banyak pemotor yang memacu kendaraannya kencang. Jadi harus hati-hati sekali. Jalanannya lurus tapi bumpy ya, banyak tambalan-tambalan jalan yang menggunduk. Nah, jadi agak sedikit loncat-loncat kalau motor saya ini nih. Nah, Desa Sukasari tadi kita sudah lewatin. Barangkali ada teman-teman yang kampungnya dari sini. Nah, tadi kelewat ya, itu masuk ke Lembur Pakuan, kampung halamannya Pak Deddy. Barangkali ada teman-teman yang kampung halamannya di sini, mau nostalgia, udah lama nggak pulang, silahkan ditonton ya. Mudah-mudahan videonya bisa menjadi bahan
bahan nostalgia teman-teman orang Subang, atau yang biasanya mau mudik ke arah Cirebon, Indramayu lewat sini. Oh enggak ya, Indramayu enggak lewat sini ya. Ya mungkin kemana aja nih, mau ke Purwakarta, Cikopo, biasanya lewat sini. Silahkan ditonton ya teman-teman. Dan saya akan bandingkan dengan kamera action yang baru lagi, yang saya baru beli lagi teman-teman, yaitu Brica B Pro 5 3S yang ada fitur Ace nya teman-teman. Dan kemungkinan nanti ke depan saya akan selalu menggunakan action cam B Pro tersebut daripada GoPro Hero ini, karena rencananya saya akan jual GoPro Hero 4 ini ya. Dan kemungkinan ini ketika video di-upload barangkali kayaknya GoPro-nya udah laku terjual ya. Saya akan gunakan Brica B Pro 5 3S untuk ngevlog sehari-hari, karena itu sudah stabil gambarnya ya. Walaupun secara detail saya akui GoPro Hero 4 yang silver ini secara detail dia agak lebih dapet ya. Walaupun dari tone warnanya ini terkesan agak gelap, hijau-hijau pohonnya juga nggak terlalu keluar ya. Beda dengan yang B Pro, yaitu lebih agak hijau-hijaunya itu agak keluar teman-teman, lebih cerah seperti itu ya. Nantikanlah di video vlog selanjutnya ya. Saya mungkin akan keliling-keliling di area-area kampung halaman saya di daerah Cisalak ya. Nah teman-teman mungkin yang orang Cisalak, barangkali kita mau join bikin channel bersama, motovlog bareng-bareng, biar ada temen. Hayu kita explore Cisalak bareng-bareng dan kita bangun channel bareng-bareng ya teman-teman. Saya juga belum ada temen nih, entah saya yang kurang gaul atau memang nggak ada ya temennya. Jadi belum ada temen yang bisa diajak bareng-bareng sharing, bareng-bareng ngevlog. Jadi belum ada ya di daerah Cisalak ini. Kalau ada yang minat, kita join bikin komunitas YouTuber Cisalak, boleh lah ya. Nah saya berhenti dulu tadi karena saya ragu ini jalannya, jangan-jangan saya salah jalan ini. Saya tadi lihat dulu maps ya, karena saya belum hafal sekali teman-teman jalan ke sini. Jalanannya memang cukup rata, walaupun di sebagian lokasi ya ada yang bumpy ya, tambalan-tambalan seperti itu. Saya heran tuh, Indonesia apa nggak bisa ya nambal jalan itu rata? Pasti selalu ngegunduk kayak jerawat gitu kan. Kita yang nginjeknya juga kan kadang males ya. Nah kayak gini tuh itu menggunduk teman-teman. Jadi khususnya motor saya ini yang shock breakernya agak keras, itu kerasa banget. Saya mulai ragu lagi ini jangan-jangan salah jalan. Tapi kayaknya bener. Ya barangkali nanti ada teman-teman orang Subang request mau jalan kemana nih, kita nanti touring bareng
Boleh tinggalkan komentar di kolom komentarnya teman-teman ya. Siapa tahu nanti kita bisa main jalan-jalan bareng, riding bareng ya, walaupun kendaraan yang saya bawa ini motor matic ya. Jadi teman-teman juga yang baru pertama mau bikin vlog di motor ya, jangan berkecil hati ya. Pakai motor apapun bisa, pakai kamera apapun sebetulnya bisa, mau pakai kamera HP pun bisa sebetulnya ya. Sekarang itu kreativitas tidak dibatasi oleh gear atau peralatan ya. Saya pun yang tergolong ini ibaratnya punya lengkap gitu kan, tapi kreativitasnya masih agak kurang, jadi kurang maksimal sebetulnya. Beda dengan teman-teman yang lain, tetangga tuh ada yang bikin konten-konten di Facebook ya, yang FB Pro itu dia udah berhasil monet, dan tiap bulannya itu lumayan teman-teman, udah dapet gaji lebih dari UMR, malahan UMR Subang ya. Jadi ya dia ngonten aja. Kalau dia sih memang bukan motovlog ya, kontennya dia ngambil tema kontennya itu terkait olahraga voli teman-teman, bola voli. Jadi dia tiap harinya ya gitu aja, ngedit konten voli di waktu senggang, di upload, dan alhamdulillah tiap bulan mengalir terus gaji di atas UMR. Itu di kampung loh, jadi sangat cukup lumayan teman-teman. Gaji di atas UMR sedikit, bisa nabung, keluarga juga bisa tercukupi ya. Nah mungkin ini motivasi yang belum bisa saya maksimalkan teman-teman. Jadi padahal saya alat ada, motor ya ada gitu kan, tinggal bikin konten, tinggal rajin ngontennya, tapi aduh ada aja rasa males ya. Ini yang harus dirubah nih, budaya-budaya males kayak gini. Kita harus lebih produktif biar menghasilkan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi jalan. Jalannya alhamdulillah cukup mulus, walaupun agak bumpy sedikit. Mungkin ini terlalu cepat ya bawa motornya, jadi momen-momen di jalannya itu banyak yang kurang ketangkep teman-teman. Tapi nanti ada yang lucu, ada bapak-bapak yang naik motornya itu jago banget. Nanti saksikan ya, jangan dulu di skip videonya, saksikan terus sepanjang perjalanan. Nah saya lihat maps dulu ya, karena saya takut ini salah belok. Benar masih lanjut ya, masih lanjut. Jujur aja saya ini orang Subang, tapi kurang begitu hafal daerah-daerah yang ada di Subang ini teman-teman, karena saya dari remaja itu banyak menghabiskan waktu malah di luar Subang, seperti halnya waktu sekolah SMK di Sumedang ya, kemudian juga lanjut kuliah di Sumedang lagi, terus pernah kerja itu langsung saya di Jakarta ya, dapat 3 tahun. Kemudian kemarin 2 tahun di Bogor, daerah Jasinga ya, daerah Jasinga dan juga Hambalang. Jadi daerah Subang ini belum banyak saya eksplor. Saya kurang main di daerah Subang ini teman-teman. Jadi ketika tahun ini, tahun 2023 kemarin, saya ada di kampung halaman ya, saya memanfaatkan waktu luang untuk berkeliling-keliling daerah Subang, mengeksplor jalan-jalan Subang biar hafal jalan Subang ya teman-teman. Dan saya juga punya teman itu kebanyakan orang
bukan dari Subang sih ya, selain di kampung halaman mungkin ya, di desa. Jadi malah lebih banyak teman-teman sekolah itu orang Sumedang, lebih banyaknya itu. Saya juga kalau main itu paling seringnya ya ke Sumedang, makanya ke teman-teman yang ada di sana. Nggak ada banget orang Subang teman sekolah gitu. Perjalanannya agak sedikit membosankan mungkin ya teman-teman. Nanti mungkin ke depan kita akan bahas hal-hal menarik lainnya. Mudah-mudahan bisa kita sharingkan hal-hal menarik. Kali ini saya mau sharingkan terkait tadi itu ya, terkait GoPro Hero 4 Silver yang kita pakai untuk ngevlog saat ini. Kualitasnya bagaimana, silahkan teman-teman nilai sendiri ya. Kalau misalkan ini masih mumpuni dan bisa dipakai, barangkali teman-teman ada yang minat ya, silahkan dicari untuk dibeli. Dan juga kemudian tadi saya sharing terkait membangun channel YouTube yang baik dan benar. Jadi jangan sampai pakai konten orang lain secara tidak bertanggung jawab kayak saya ya. Jadi akhirnya disuspend deh. Dan juga jangan lupa teman-teman, buat teman-teman yang subscribe di channel Unsur Vlog ini, untuk subscribe juga ya channel saya yang lainnya. Itu saya kemarin bikin lagi, ada channel Jo Motovlog, kemudian juga ada channel Cinta Mancing yang insya Allah akan saya isi dengan video-video mancing dan all about ikan lah ya, tentang ikan semuanya. Mudah-mudahan pecinta ikan bisa mencurahkan minatnya dengan menonton video-video saya tentang ikan ya. Tapi belum saya isi sih untuk saat ini. Nanti teman-teman lihat dan subscribe ya. Saya cantumkan nanti linknya di kolom deskripsi teman-teman. Waduh, perjalanannya ini masih jauh sekali. Oke, mungkin saya nggak akan ngomong dulu ya. Silakan teman-teman tonton saja video saya ini dan nikmati perjalanannya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Wah, di depan ada jalan kereta, teman-teman. Kita melintas, hati-hati ya. Kita lanjutkan, let's go.
Nah, di sini kita udah memasuki perkebunan tebu ini teman-teman. Jadi kalau malam ini takut pastinya, jauh kemana-mana ini. Kita cek dulu HP ini. Aduh, bener nggak sih jalannya ke sini? Takutnya salah. Dan ya masih bener-bener sih ya. Masih lanjut, kita ikuti aja jalan ini. Ini perkebunannya sangat luas sekali teman-teman. Sepanjang mata memandang. Ini baru ditanami ya, kayaknya mau ditanamin. Jadi belum pada tumbuh. Kebayang ya kalau misalkan ini udah tinggi pohonnya. Kayaknya serem banget, ini gelap kayaknya. Jalanannya udah mulai agak lenggang sedikit, udah jarang juga motor-motor. Kita gaspol saja di sini. Namun hati-hati, di sini banyak, sama sih, banyak tambalan yang menggunduk-gunduk seperti itu. Tuh kan kiri kanan ini kebun tebu semua teman-teman. Nggak tahu ya ini jalannya aman atau enggak ya kalau malam-malam. Sepanjang mata memandang kebun tebu. Nah ini kejadian unik teman-teman. Bapak-bapak yang di depan ini, yang bawa motor matic di depan ini, gaya berkendaranya itu tengil banget teman-teman. Bergaya banget. Nanti kita susul ya. Nah dia angkat kaki sebelah kayak gitu teman-teman. Lihat, nyantai banget sih bapak. Aduh ini, kita ikutin aja ya. Nggak tahu ini di kamera kelihatan jelas atau enggak.
Ada-ada aja si bapak, aduh. Aduh, kita kehilangan jejak si bapak, teman-teman. Kita kejar ya si bapak itu, kita dokumentasikan bagaimana tengilnya. Tapi tujuan saya ini kayaknya udah deket ya teman-teman, nggak bisa ngejar lagi si bapak yang unik itu. Lihat gaya bawa motornya, lihat. Dan sayangnya kita harus berbelok ya teman-teman, jadi nggak bisa ikutin lagi si bapak yang gaul itu. Kita belok ke kiri ya, ini menuju sebuah pesantren. Pesantrennya itu di tengah-tengah sawah ya, tengah-tengah pesawahan. Namun jalanannya cukup enak ya, udah dicor kayak gini. Emang beda kalau sawah-sawah Pantura itu ya, emang sudah levelnya industri, jadi rata lokasinya, nggak kayak di daerah saya Cisalak itu seperti teras sharing ya, berumpak-umpak. Jadi kalau mau traktor atau mau bawa pupuk atau apapun, angkut-angkut, jadi aksesnya agak susah teman-teman, sehingga biaya panggul kadang mahal. Akses kendaraan motor itu tidak bisa langsung ke sawah. Tadi nggak bisa lewat. Banyak pohon mangga. Oh, ada lengkeng apa?
perjalanannya di depan mulai ujung habis. jalan kayaknya Kita nih. menginjak jalan tanah teman-teman, Tapi kita dan bakalan tujuan coba aja kita sampai udah mana nih dekat itu di jalannya depan, bisa kita dan injak. mungkin saya akan cari dulu spot yang enak untuk berhenti dan menikmati pemandangan yang jarang sekali untuk saya yang orang Subang Selatan bisa lihat ya, terutama karena saya ini jarang mengeksplor Subang, terutama daerah utara. Jarang sekali melihat sawah-sawah yang datar seperti ini ya. Mantap sekali. Sepanjang mata memandang ada sawah, kebun kebun tebu gitu kan, sangat industrialisasi sekali. Nah, kita coba ke pinggir dulu aja lah ya, melihat pemandangan. Oke teman-teman, mungkin videonya saya cukupkan sekian. Buat teman-teman yang nonton, terima kasih saya ucapkan. Kayaknya udah juga cukup jangan deh, lupa jangan di terlalu jauh like, ya. comment, serta subscribe dan share apabila video ini bisa menjadi bahan nostalgia teman-teman. Apabila ini kampung halamannya dan lama nggak pulang, mungkin ini bisa jadi pengobat rasa kangen atau rindu ke kampung halamannya teman-teman. Oke, sampai jumpa teman-teman, terima kasih. Susah banget cepot. Ya, rekam guys, lihat suasana pesawahan. Oke, mungkin videonya saya cukupkan sekian dulu guys. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.